Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya Alvin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini kita kedapatan motor Honda Beat Eco nih kayaknya. Iya, tahun berapa sih? Ya, Din, tahun berapa? 2017. Ini tahun 2017, cuman bodinya udah parah banget nih, ya. Nah, ini kondisi mesin datang ke sini mati, bahkan yang punya motornya pun nggak tahu ini kondisi nyalanya kayak gimana. Ini baru beli, karek belinya. Dia mau berada ya? Belinya 4 juta. 4 juta. Tosan ini kayak gitu. Motornya sudah terlengkap, ngan paeh doang ya pajaknya. Iya. Dia Pak, murah sih 4 juta. Tapi memilikan ya. Ini kan ini. Semoga aja bagian luar aja yang ini. Sugan masih rontok. Sini enggak kerat. Yang murah yang amat. Iya, parah itu tuh gantungan iya kayak pokel. Nah, ya ini kondisi mesin datang ke sini mati, bahkan yang punya juga baru beli. Jadi ini milik-milikan katanya. Belinya juga murah 4 juta, cuman kondisinya kayak gini nih. Kita coba cari nih permasalahannya kira-kira di bagian mana. Coba ini untuk di bagian boxnya sudah dilepas tuh. Ya. Ini kita coba nyalakan. Coba tot iya lah. Kunci kontak mana? Iya, alan kan? Alan kan? Tain awas kan? Awas kan ini KB. Nih, sekarang kita coba kita telusuri. Kita bertahap. Iya juga. Relaynya enggak ya, relaynya dia di jero. Ya. Bu, berarti ya saya di bengkel bawa motor ya. Hah? Oh, nubogana. Tapi hirup-hirup. Nah, sekarang kita coba kontak. Klak. Sama sekali total. Tidak menyala, tidak ada pergerakan di bagian speedometer. Tidak ada pergerakan di bagian speedometer. Iya nage jarumna aya di luhur bae, Din. Nah, ini yang punya jangan kemana-mana, di sini aja nih, liatin masalahnya di mana-mana aja nih. Nah, dari sini kita coba ini dulu apa? Cek di bagian baterai. Nih. Coba tester. Ini lagi ya. Coba buka itu tah. Ini Den kunci 10. 4 kunci 10 tak buka itu tah. Nah. Benang kita loba taneuh hanya tanahnya. Nggak itu benar kitu behela, cek behela kitu. Nah, itu behela. Nih, pertama kita aktifkan dulu di bagian sistem injeksinya. Ini mati total kelistrikannya. Kita cari dulu. Kita buka dari wah, iya lagi. Macet tenon dia. Coba buka tot. Guys, gundulnya huluna. Tuh, kepalanya juga udah karat banget. Kemungkinan besar nggak akan lepas nih, susah. Dan ini juga sebelumnya tuh, ini juga udah disempelin tuh. Ah, udah sempel loh. Nu sompel, geus kieu bae cekelan lah ya. Nu penting mah orang nyalakeun heula mesinnya. Geus nyala mah mesin angke tinggal ngarapihan. Wah, babe heula kana boga tah. Kumaha tarik. Oh. Yang geus. Jadi kata yang punya motor tarik aja nggak apa-apa. Nih, ceklan ya. Tester kita putar ke DC. Set. Kameranya naikin ke atas. Kayak gini segini cukup. Nah, ini kita lihat voltase dari baterainya. Apakah dari baterainya biasa juga? Kalau misalkan dari baterainya bisa jadi juga ya mati kelistrikannya. Sekarang kita lihat putar ke bagian DC. Nah, positif ke positif, negatif ke negatif. Set. Out di pengadilan motor Ripoy mah. Pacara. Nah, untuk sementara nih, tuh. Untuk di bagian tegangan volt di bagian baterai ini ke angka 12 voltase 12,66. Nah, untuk sementara dia ya Den ya. Baterainya masih ada tuh 12 voltase. Oh iya. Nah, ya sugan baterainya itu masalah ya. Sebab tegangannya 12,66 voltase. Nah, sekarang kita cek kok nggak sampai menyala ke bagian sini. Nah, untuk menyalakan ke bagian sistem injeksi, teman-teman bisa cek di bagian sikring di bagian sini. Nih, pakai tes pen,
Tes pen itu tuh lur talas tuh. Nah, bisa teman-teman cek di bagian sini. Ini matikan. Cek di bagian sini. Ini untuk yang standby. Untuk yang standby ini adanya yang sebelah sini semua. Ini standby. Kita cek yang standby arusnya ada apa tidak. Set. Sikring 25 ada kanan kiri. Oke, ada. Sini ada. Sekarang yang sini, ini output dari kunci kontak. Setelah kunci kontak on, ini harus ada nih, tapi ini nggak ada nih. Apakah di bagian relaynya yang bermasalah? Coba kita kontakkan, guys, kontaknya, strike. Tapi kok ini nggak ada ya? Nggak kontak tak? Ayo tak? Oh, dari Vienna nggak ada. Nah, kemungkinan dari kabelnya juga bermasalah. Yang sebelah sini ada. Nah, kalau yang ini ada dua-duanya, berarti ini tidak ada masalah di bagian sikring ini tuh. Set, ada. Oke. Kalau yang ini, yang sebelah sini nyala, yang sebelah sini enggak, kemungkinan besar mungkin putus di bagian sikringnya. Coba kita lepas yang ini, karena untuk di bagian sistem injeksi ini yang sebelah sini untuk menyalakan di bagian speedometer. Sikring yang sebelah sini. Nah, kita cek ke sini, ada. Cek ke sini, nggak ada. Nanti ini akan pindah ke sini, strike melalui sikring. Nah, apakah sikringnya putus? Coba, Tot. Puterin aja. Set, cek sikring arus. Nah, di sini. Nah, sekarang plot. Ada. Tapi anehnya masuk ke sini kok nggak ada. Kilometer hurung tak? Ampun. Ada. Ke sini ada, tapi ke sininya nggak ada. Nah, mungkin di bagian sikringnya bermasalah, ya, sikringnya mungkin bermasalah. Ini ada, tapi yang kesininya nggak ada. Nah, coba ganti sikring tuh. Ya, sikring tuh ternyata sikring 10. Sikring kayak. Nah, coba kita ganti sikring. Mungkin sikringnya walaupun dari bentuk fisiknya kayak gini bagus nih ya, tapi saat dicek kanan dan kiri, yang ini ada, yang kesininya nggak ada, berarti dari sini ke sini tidak tersalurkan. Mungkin sikringnya sudah jelek, ganti. Nah, untuk pengecekan sikring yang sebelah sini, ini kan arus positif, jadi tes pen yang tempelin ke bagian negatif nih. Sekarang kita pasang dengan sikring yang baru. Cekluk. Ada, ini ada. Nah, ya, alhamdulillah. Ini sikring bermasalah, sikring yang ini satu. Dan sikring data hiji. Sikring. Kumpulkan. Tuh. Hurung teh tanda tot. Jarumnya tak turun. Jarumnya turun. Alhamdulillah turun. Kontak. Nah, berarti untuk ke bagian sini. Berarti itu penyakit panas step itu. Step. Step kan panas naik. Oh, setelah diantepkan dia setruk ke bel-bel mah. Nah, tuh ya. Strike ada. Nah, ini pertama di bagian speedometer mati, bukan dari baterai untuk pertama ya. Dari sikring bermasalah, sikring yang 10 ampere yang sebelah sini. Karena yang sebelah sini cenderung untuk ke bagian sistem injeksi nih. Tuh. Oh, ya. Nah, di sini. Sekarang kita cek double starter. Cek double starter. Ulah kagak deh. Tuh. Ditekan double standar tilap guys. Klakson. Wih, klakson lagi. Suara anak itu amat. Tuh. Saat kita tekan double starter, ini tidak ada pergerakan sama sekali. Tuh.
tidak ada menandakan adanya arus yang masuk ke bagian relay, ya. Kalau misalkan saat ditekan kayak gini, pahan baik. Nah, saat ditekan kayak gini cetek, nggak ada suara sedikit pun, ya, itu menandakan berarti permasalahan yang dari relay starter ke atas. Berarti kabelnya bermasalah, arus tidak masuk ke bagian relay. Beda lagi kalau misalkan saat ditekan double starter, tek, ada suara cetek di bagian sini, ya, suara cetek di bagian relay starter, berarti permasalahannya kemungkinan ada yang putus arusnya sesudah relay starter ke sini, tidak masuk ke bagian ACG, ke bagian starternya. Oke. Kalau ini tidak ada pergerakan, cetek tuh. Tidak ada suara cetek-cetek, tidak ada pergerakan sama sekali. Nah, sekarang jika di bagian sini ini tidak ada pergerakan, saat ditekan kayak gini tidak ada suara sedikit pun. Nah, bisa teman-teman patut curigai di bagian switch rem, ya. Karena arus yang masuk dari sikring, masuk kunci kontak, ya, dari kunci kontak ini nanti masuk ke bagian switch rem kanan maupun kiri. Saat ditekan switch rem kanan dan switch rem kiri, dia akan teraliri arus yang masuk ke bagian sini dari switch setrek masuk ke bagian tombol starter, dari tombol starter dia masuk ke bagian bendik relay, dari relay dia masuk ke bagian ACG nanti. Nah, bisa buka di bagian kepala, buka tot, ya, kepala, kita cek di bagian ininya apa, switch rem kanan dan switch rem kiri. Nah, untuk menentukan switch rem kanan dan kiri normal apa tidaknya, bisa teman-teman lihat di bagian lampu belakang, ya. Saat dikontak di rem cetrek, jika lampu belakang lebih terang berarti menandakan switch rem berfungsi dan bekerja dengan baik. Tapi saat ditekan rem depan maupun rem belakang tidak menyala lampu belakang, ya, kemungkinan besar switch rem bermasalah kanan dan kiri, atau di bagian bawah lamnya putus. Nah, gitu. Jadi di bagian sini kita cek langsung ke switchnya aja, switch rem. Lampu belakangnya sudah dilepas. Nah, kita buka switch rem, sekalian motor ini juga mau dikerompongin bodinya, sekalian dirapihkan katanya, ya, karatun, ya. Ya. Karatnya bolak-balik lah. Bu, kunci 14 be, biarkan galur sampai. Terus kita cek di bagian melidin. Aslan lo na sompel ya. Iya lah ya, muka iya mantap. Ini ya. Tak bau dari anda pijit, tak buka iya ya. Bu, ini lagi pada percah. Buka. Belum bisa boleh nayan. Nah, untuk buka kepala untuk jenis motor ini buka ini dulu nih. Teman-teman bisa hati-hati karena ini boxnya takut pecah. Ini mah udah pada pecah tuh. Nah, ini kumpulin. Ya, bau udah jadinya. Pakai obeng pendek. Nah. Sekarang buka di bagian sini, angkat haluhur. Tuh. Ini bisa teman-teman cungkil dari sini, pelan-pelan. Iya, boleh dia ya. Ada dinya hijau deh. Kayak klip soalnya tuh dalamnya. Nah, klip semua tuh. Nah, tuh modelnya klip tuh. Cuman di sini nggak ada satu. Ini juga nggak ada. Oh, ada di sini nempel nih. Nih, gantung. Bu, ya dilem besi. Tot dilem besi, tot. Lem besi. Orang mah. Pasang deh. Lagi diganti tuh. Nah, wah, tuh. Untuk di bagian switch remnya, ini nggak ada. Buntung. Switch rem depan juga nggak ada tuh. Nggak ada teman-teman nih. Oke.
Nah, sekarang untuk menentukan untuk ini kabel switch rem. Ini untuk switch rem nih, tapi ini udah dilepas soketnya. Nah, ini disatukan beda. Nah, ini satuin aja nih. Kita coba satuin. Gunting besi potong. Ya, karena ini sebelumnya juga sudah putus kayak gini. Jadi untuk memponis saja kita satukan. Nah, kalau disatukan. Haji mai kan ya. Pas meninggal innalillahi. Satu harap guys. Nah, ini nanti kalau udah menyala, ini switchnya bisa diaktifkan lagi, diganti. Ya, diganti, cabut. Nih, ini konektornya tuh. Pasang ke sini. Nah, sekarang kita coba kontak. Nyala. Sekarang kita double starter. Standar lah. Nah, ini ada pergerakan sekarang nih. Setelah switch disatukan, berarti ini switch bermasalah karena dari fisiknya juga sudah pada putus. Nah, sekarang kita sambungkan kayak gini, otomatis arus yang dari sini akan set masuk ke bagian tombol starter. Dari tombol starter bisa masuk ke bagian sini. Nah, sekarang ada pergerakan nih, ya. Saat kita tekan double starter, ini bunyi. Tuh. Dengar nggak? Cetek. Nah, berarti ini menandakan arus yang dari tombol starter ini masuk ke bagian relay. Nah, setelah kayak gini, setelah bunyi cetek-cetek kayak gini, tapi starternya magnetnya tidak kunjung muter. Ya, berarti ada permasalahan lagi. Output yang dari relay starter set ke bagian ACG, ke bagian sini, ini bermasalah. Ada yang terputus arus, tidak tersalurkan dari bendik ke bagian magnet. Oke, sekarang kita cari permasalahannya. Nah, sebelum ke bagian sini, standar gini. Oh, ya. Kalau juga ini nih terlewatkan nih. Kalau misalkan di kontak kayak gini nyala, tapi saat ditekan double starter balik lagi nih. Setek kayak gini tidak ada pergerakan, bisa teman-teman curigai switch standar rem samping, ya. Switch standar rem samping bahkan bisa jadi putus, digigit tikus atau gimana. Nah, ini tidak ada pergerakan sama selain dari switch yang bermasalah. Dari switch ini juga, switch standar samping juga bisa jadi. Nah, ditilep. Nah, sekarang kita double starter. Ada cetek-cetek. Ya. Lampu na. Oh, nya lampu harap. Lampu na urungnya. Oh, pakai LED guys. Guys, gampang lah. Penting menyala bela motor nak. Telepon standar nak. Gopek. Nah, sekarang nih kita cek pengapian untuk double starter. Nanti dulu bunyi cetek-cetek kita cari lagi. Ini keluaran dari bendik. Kita cari pengapian dulu. Kita lihat pengapiannya. Apakah ada percikan api yang dari sini? Nah, sekarang yo kontak standar, telepon standarnya nih selak. Nah, bisa teman-teman lihat. Nah, dek, up, ayang guys. Pengapian ada aman. Sekarang kita pasang cangklong busi. Nah, kok ini nggak menyala nih? Kita pasang, seharusnya menyala. Karena untuk di bagian pulpam dengung tuh, Oh, buka joknya. Ini banyak tahapan yang mesti harus dicek. Kontak. Nah, pulpam berdengung, tapi entah ini tekanannya berapa. Coba untuk tekanan pulpamnya, tekanan BBM-nya nanti kita cek. Nah, sekarang kita coba engkol, nyala apa enggak. Engkol. Nah, tapi kompresinya enggak nyala. Kompresinya tegas. Titik celana. Oh, jadi kompresi udah
keras, berarti kompresi untuk sementara aman. Untuk pengapian aman. Di bagian kabel yang dari coil, coba cek di bagian busi. Cek di bagian busi nih. Barangkali businya bermasalah. Karena seharusnya ini menyala. Karena untuk di bagian pengapian ada yang dari coil, dan untuk di bagian ini juga full pumpnya juga berdengung. Ini seharusnya menyala. Kita cek dari ujung pengapian dulu. Ujung pengapian yaitu dari busi. Itu kunci businya bagus amat sih. Bagus guys. Bisa ngoreng-ngoreng di jero gitu. Oh gitunya. Nah, ini gara rati waktu meloknya itu. Aku melok. Nah teman-teman tuh, pantas nggak mau menyala nih. Di bagian businya juga, di bagian ujung elemen di bagian busi ini nggak ada, udah keropos tuh ya. Album motor. Oh. Ya. Ini businya rusak, ini harus diganti. Neng dia asup WP. Ayo, dia. Ini asup kan? Guys, Dia tangis pernah asup dia nya. pernah. Si. Nang kuat dia ada tela. Busi, tot. Wipinya. Aing bisa barang masang 2 tahun, sandi ganti-ganti kata sandi na loh. Aing kakarang ide. Bebas. Nu panjang tot, huluna tot. Nya. NGK. Kata mah, oh nya tanya. Panjang tuh. NGK nu belah dia, pojok belah dia. Nu panjang be, nah urut tadi nendena. Oh ya. Ini businya parah bener tuh, nggak ada elemen di bagian pucuknya. Eta mah gede, hijina. Nah urut itu ini bisa acak-acakan. Tuh, di bagian ujung elemen businya tuh ini masih baru, masih bagus. Oh ini mah bedanya tuh, bagian ujung elemen businya udah nggak ada. Tuh, ya. Elemen tali. Nah sekarang kita pasang. Semoga nasib yang punya lagi bagus ini. Hari iya, oli lagi dia karak mana? Oli dulu ya, punya olian bener. Enggak sering ngomong nang guys. Motornya hidup mantap. Hidup mantap. Ini tak karek suara. Nah, oke. Sekarang kita pasang. Coba. Telepon. Bismillahirrahmanirrahim. Hirup. Hai. Itu bisa lang. Gasnya. Waduh. Waduh. Siapa ini? Ngomongnya mau kamu pulang, mau kesini aja kami nggak ada. Nah itu turun deh. Nona. Deh. Putus deh murid sikringnya itu. Nggak nyala lagi teman-teman nih. Apakah ada yang konslet? Anjing, mobil gak amat. Coba cek lagi di bagian sikring. Kami udah balaga mobilnya. Jadi isukan balik. Jadi isukan balik. Isukannya dibalik. Coba kontaknya. Oh. Saya lo kerjaan dia aja. Bisa? Ini sekarang sikring yang 25 nih yang nggak ada tuh. Nah, nggak bongkar segala. Yang sebelah sini. Putus nih. Mau jadi ya? Putus. Lagi waspap aku mah sama. Padahal sikring yang 25 ini, tapi sampai putus kayak gini berarti ada yang konslet. Ini ada yang konslet teman-teman nih.
entah dari mana-mananya ini konslet. Tak ada motor. Beli motor paek jadian. Untuk iya bae ya. Bukan obat. Pan ini di jumper kieu, video konslet nah. Ih, kacau ya. Nah, teman-teman nih, ini juga dapat jumper. Apa tujuannya jumper di bagian sini? Ini jumper. Sini. Ini gosong di bagian soketnya. Ini apa gua masihnya goreng ya. Ya wis ke. Wis, Ini harusnya soketnya diganti nih. ya. Hei, Din, soket ini lagi dia rusak. Terus kumaha? Oh, diganti ya. Enggak, tenan. Ganti bae. Kayak sugan ayahnya stok nak. Buka tot. Ya, kabelnya. Ini soketnya juga gosong nih. Nah. Ayahnya sugan ayah ya. Iya. Aku masih ngomong ini. Ya. Kunci motor ya. Adatnya lah, motor mah. Mau beli dealer mah. Kain asli. Aku tuh kayak 25. Ini teman-teman nih. Soketnya nyari belah betonnya. Tuh. Jarang sih udah ganti ya. Jangan kamu. Sangat kenal sih. Tanya lah. Dia lah. TDB buka pe ini. Kan ini yang dipakai dia. Kayak ngukur lah. Coba asup natot kayak itu tot. Itu kadinya tak kena soketnya tuh tak. Iya nih, iya meureun. Pas. Jadi buat tot ya. Gunting tot. Ini yang bunyi cetek ini dari sini kayaknya. Karena untuk starter juga yang ke sini. Nah, warinya pasang ya. Pegatkan ini ya, di alan kak ini pasang di kanannya. Masuk negat itu kudu disobek. Sobek. Begitu masuk Mual bisa, mual asup. Gampang asup karena masak, nggak bungkus. Ya buka tanah. Ini jalur kabel ya, mana ya? Mau dipegatkan. Posisi kieu. Kabel warna warna hijau jeung beuremnya. Hijau nu ieu, beureum nu ieu. Hijau nu nyampas ieu teh. Hijau jeung beureum. Ini untuk penyambungannya bisa teman-teman kepang supaya lebih kuat, bisa disolder juga. Ini kepang aja lumayan kuat nih. kepang samping. Ya, dikepang. Tupang-tupang. Dulu teranjang. Nah, isolasinya. Beli dong. Tapi kata aku menggampang solasi hirupan teh lah.
hiji deh putar petang. Bintang deh. Ding bintang. Alhamdulillah, pohon. Ini panglat. Bagus ya, deckingnya. Yang merah kayak yang baru ke sini, ujung sebelah sini tuh. Sekarang yang sebelah sini hijau pas ke sini. Yang kecil bagian sini. Selebihnya ini enggak ada. Ke sini enggak ada yang dipotong. Ya mau kasih hiji. Lapannya juga harus pengen ori. Ya, soalnya kan kalau nggak bagus nanti nyale. Kemarin motornya ganti lakban itu. Di mana? Hah? Di mana? Di Nadeta. Edan. Jalan juga itu agak jelas. Dong sobri ya. Oh. Burem. Sabro gitu. Sabro. Oh. Bangun. Oh, beli peta. Bukan ipar nih. Oh. Itu perasaan ngelakban gagal. Ngelakban. Nah, untuk si kering yang ini yang 25 di kita nggak ada. Untuk sementara pengecekan kita pakai si kering yang 10 dulu. Yang 15 lah, ada yang 15 soalnya. Ini si kering utama nih. Nah, yang 25 ini pindah ke si kering utama. Sini. Oh, ini juga udah putus, no. Ini juga udah putus. Dililit-lilit kayak gini si keringnya tuh. Ini beresiko sekali kalau misalkan udah putus, ini jangan sampai dipaksa dililit. Kalau misalkan di bagian si kering ini ada yang putus, berarti teman-teman harus curigai, berarti di bagian kabel ada yang konslet. Kalau misalkan ada yang konslet dililit pakai lilitan yang banyak, nanti beresiko kerusakan yang lebih parah nantinya ke bagian ECM, konslet rusak, jebol. Ya, kalau diperkuat di bagian sikring. Kalau sudah ketahuan putus kayak gini, mendingan cari permasalahannya, berarti ada masalah lain. Sekarang kita untuk sementara pengecekan, nanti kita setelah menyala nanti kita ganti yang 25 lagi. Ini pakai yang 15 dulu, 1 2. Kilo, 45 Mesti sambung yuk. Nah, untuk di bagian sini, ini udah disambung nih teman-teman. Nah, jika teman-teman melakukan penyambungan seperti ini sambungan jangan disatukan kayak gini. Kalau disatukan nanti lama kelamaan dia akan panas. Ya, lebih baik dipisah kayak gini nih. Tuh, kalau sambungan. Pasang tuh. Iya, pabrik itu 25 kecil. Itu ganti. Sopin. Ini kita lagi bersama ta. Ini ngomong sama dek. Apa mau cetrek? Mau dekon naon. Atau ngirim ya nandang ngirim bagus eta. Jadi mulai antara nang dihilang-hilang. Nah, sekarang kita kontak, coba nyala lagi nggak, Mas ya? Nah,
Kita bisa Nyala. pedali di Nyala. negara seluruh. Atau kita bisa pedali di wasi. Nyala lagi. Oke. Angin tuh. Ini sedikit angin ngepos. Sekarang kita coba double starter. Mana baik kiriman duit apa? Set. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bisa. Normal nih. Bisa guling mau betul. Kalau bisa. Cuman langsamnya ada dedet. Oh, kalau bisa kalau izin gotong. Pak 47 sakilo. Ini sedikit. Ini sudah menyala nih. Standar sampingnya masih fungsi. Oke. Sudah menyala. Matikan dulu. Ini kita nunggu kompresor mati dulu, lagi nambah angin. Berisik. Entot. Nah ya, ini sudah menyala nih teman-teman. Nah ini ternyata yang membuat motor ini tidak bisa di double starter, bunyi cetek. Ya, pertama nih, motor ini mogok dari sikring putus. Nah, ini bisa kita simpulkan nih. Pertama, sikring putus. Sikring putus diakibatkan oleh adanya hubungan arus pendek, konslet. Ya, sikring yang utama, yang 25 yang putus. Ini ternyata dari sini. Tadi mana soketnya? Nah, ini yang di jumper pakai kawat. Di sini apa tujuannya nggak tahu. Ini yang membuat motor ini menjadi konslet. Nah ini jumper, ya, di jumper. Ini membuat yang konslet ini dari sikringnya putus dari sini konslet. Terus motor ini saat di double starter tidak ada pergerakan, switchnya pada nggak ada semuanya kanan kiri. Ya, setelah switch disambungkan kayak gini untuk penanalisaan. Nah, di kontak saat di double starter ada bunyi cetek. Nah, ini berarti menandakan arus yang masuk ke bagian relay ke sini aman, tidak ada yang bermasalah. Ya. Ya. Pokoknya dari sebelum masuk ke relay, ini dari switch yang bermasalah. Setelah switch diperbaiki, yang masuk ke bagian relay ini ada. Sekarang yang output dari relaynya tidak ada. Ini dari sini. Dari soket di bagian sini, ini yang konslet, ini yang gosong tadi nih. Nih ya, tuh. Ini sekedar informasi bagi teman-teman pengguna motor Honda Beat ESP nih, yang starternya halus. Jika saat di double starter ada bunyi cetek, cek di bagian soket ini, ya. Barangkali gosong di bagian sini. Dan jika teman-teman mempunyai kendaraan motor Honda Beat ESP, motor Matic ya, di double starter ini tidak ada pergerakan, bisa teman-teman cek di bagian switch rem kanan dan kiri, dan di bagian switch standar samping. Kalau misalkan bisa kita ponis lagi, kalau misalkan yang putus di bagian switch standar samping, ya, di engkol tidak akan menyala. Tapi kalau misalkan ini saja yang putus, switch rem kanan maupun switch rem kiri di engkol bisa menyala, cuman di double starter tidak bisa menyala. Kalau misalkan dari switch standar samping yang putus, di engkol pun tidak akan menyala, di double starter pun tidak akan nyala. Itu bedanya kalau misalkan switch standar samping yang putus dan switch rem yang putus. Gitu aja. Nah, sekarang kita coba nyalakan. Coba, ya standarnya hirupan deh, hirupan. Nyalakan deh. Sekarang double starter.
Oh, ya, nyala. Alhamdulillah. Coba uculkan lengan. Nah. Nah, untuk stasionernya bisa teman-teman dengarkan nih. Tuh. Ini kadang-kadang mati tuh langsamnya. Tuh, ya. Dadat ngebanting. Tuh, mati. Mati ini. Mati. Nah, ini saat kita lihat dari segi fisik di bagian TB, di sana ada setelan angin nih. Tuh. Tuh. Untuk saya lihat dari segi fisiknya ini kondisi yang tidak normal. Yang normalnya dia tidak terlalu keluar. Mungkin ini terlalu keluar. Coba kita masukkan dari sini. Untuk normalnya di bagian sini biasanya nih tergantung keenakannya di bagian sini. Untuk normalnya di bagian sini biasanya mentok ke bagian dalam semua kayak gini, ya. Mentok semua kayak gini. Nah, kita putar 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran biasanya, ya. 1 putaran 360 derajat, jangan setengah putaran. Bisa teman-teman dirasakanlah. Saat kita putar nanti berhentinya di situ juga. Itu 1 kali putaran 360 derajat nih. Kita putar. Dirasa-rasa dulu. Nah, mentok. Set. 1 kali putaran, 2 kali putaran, 3 kali putaran. Nah, kita rasa-rasa dulu 3 kali putaran. Coba hirupan. Banting nggak? Ini masih dedet. Tuh, naik turun. Coba kita putar lagi. Ini di dalam. Nah. Enak, Bang. Oh. Ya. Kalau misalkan berpatokan ke putaran harus dibuka di bagian sini nih, jok. Kita kasih gores. Ya di bagian bautnya, set. Nanti titik ketemu titik itu 360 derajat 1 kali putaran. Kita coba putar 2 setengah putaran atau 3 setengah putaran. Biasanya berhenti di bagian 2 atau 3 setengah putaran. Kalau misalkan di bagian dalam sini, ini kan tidak kelihatan nih berapa putaran, bisa dirasakan aja dari bantingan mesinnya. Dari bantingan mesinnya, coba nyalakan lagi. Gimana enaknya itu berhenti. Nah, ya, kalau menggunakan scanner, ya, ini grafik stasionernya akan terlihat grafiknya. Kalau dia tutupan buka angin di bagian tutup buka anginnya di situ normal, dia akan grafiknya datar. Kalau masih berantakan dia akan naik turun grafiknya, ya. Itu menggunakan alat. Tapi kalau menggunakan piring ya kayak ini kayak perasaan. Di mana terdengar bantingan mesinnya itu normal, berarti di situ letak normalnya, oke? Ini menyala. Ini alhamdulillah di bagian mesinnya tidak begitu kasar-kasar banget. Cuman ada bunyi nyung. Nah, sung tuh. Nyung. Nah, segini normal. Ya. Nah, untuk kasus kita simpulkan untuk masalah motor ini hilang tidak bisa menyala, satu dari switch rem. Ya, nanti kita ganti switch rem. Yang kedua dari sikringnya putus diakibatkan oleh soket di bagian sini nih gosong. Nah, soket ini, sikring, switch rem, busi tadi yang elemen di bagian ujung kepalanya habis. Oke. Baiklah, nanti kita masuk ke proses perapihan, pengecekan semua komponen di bagian tekanan full pump, dicek lagi, kabel-kabel dicek lagi. Switch rem kita ganti, pokoknya kita rapikan, sekalian mau ganti komstir juga, ya. Mungkin videonya cukup sampai di sini. Ini udah menyala soalnya. Oh. Nanti ketindak lanjutannya untuk perapian saja, oke? Ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, coba cek tekanan pengisiannya normal tuh, tester. Cek pengisian baterai nih. Soalnya motornya juga nggak ada standar sampingnya lagi. Tidak ada standar gantungnya.
Kita cek saat posisi stasioner aja nih. Kalau saat stasioner ini di angka 13 atau 14 voltase itu normal, masih bisa. Nah, saat posisi stasioner ini di angka 13,27. Saat ditarik RPM ini harusnya normalnya di angka 14,2, 14,5. Coba direm, rada direm, gas. Oke, di angka 14,334. Pokoknya enggak lebih ke 15. Gas. Nah, untuk toleransi maksimal ya di angka 15 voltase, tidak boleh lebih dari angka 15 volt. Ya, kalau lebih dari 15 volt itu nanti over. Ya, ke bagian baterai tidak akan awet. Resiko ke bagian ECM ini rusak. Oke. Batas maksimal 15 toleransi dan batas minimal toleransi di angka 12 voltase. Jika kurang dari 12 ya, pasti baterai selalu tekor, tidak kuat ngisi, tidak bisa ngisi ke bagian baterai. Pengeluaran banyak, pemasukan kurang ya. Batas minimal toleransi di 12, 13 ke bawah. Pokoknya 12 lah. Batas minimal toleransi dan batas maksimal toleransi di angka 15. Oke, untuk pengisian ini normal. Berarti untung iya mau lipat juta. Untung dia mau lipat juta. Iya. Tinggal perpanjang pajak. Itu BPKB bisa digadein itu. Oh belum. Nah, tinggal ngecor dia ya, ngecor dia doang ya dia ya. Ya, cor dia ya. Nah,